Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rasa syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, izin Allah mengantarkan kita hari ini masuk di bulan yang Allah sebutkan bulan ini adalah sebagai bulan barokah. Maknanya Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Bercerita dan berbicara tentang masalah barokah, ternyata setiap diri kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Dan itu tergambar dalam kehidupan keseharian kita, sebagaimana kemudian Nabi SAW memberikan doa-doa kepada kita, ternyata itu juga kita minta berkah. Satu contoh ajaran Nabi SAW, ketika kita bertemu dengan seseorang, khususnya kaum muslimin, satu orang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, maka Nabi SAW mengajarkan afsus salam, sampaikanlah salam. Dan lihat apa kalimat salam itu? Kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ketika kita ketemu dengan orang, saat berjumpa itu, selain kita mendoakan keselamatan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita itu ingin mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang berbahagia, itu ketika kita ketemu dengan sesama insan. Dalam kaitan yang lain, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan doa juga kepada kita. Tatkala beliau Rasulullah SAW mengajarkan saat kita hendak makan dan minum. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita? Ternyata yang diajarkan juga kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dari rezeki yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Makan dan minum, kita juga ternyata minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan orang minta berkah, makan dan minum, kita juga meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicara keberkahan itu, pertanyaan penting bagi siapa? Bagi kita adalah, sesungguhnya milik siapa sih keberkahan itu? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam surah Al-Mulk. Allah menyampaikan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya ketika kita bicara keberkahan, kata Allah, keberkahan itu adanya di tangan Allah. Jadi Allah lah yang memiliki keberkahan. Sedangkan kita membutuhkan yang namanya keberkahan. Maka kalau kita hidupnya pingin berkah, umurnya pingin berkah, hartanya pingin berkah, keluarganya pingin berkah, pekerjaannya pingin berkah, kalau itu yang kita inginkan, yang punya keberkahan itu semuanya dari Allah, maka kita silahkan dan berusaha bagaimana untuk meminta keberkahan kepada Allah. Nah, ketika keberkahan itu ada di Allah, bagaimana kita baiknya? Apakah kita menunggu atau menjemput keberkahan itu? Tentu kalau orang yang cerdas, dia tidak akan menunggu, tetapi dia akan menjemput keberkahan itu. Kenapa? Karena dia menginginkan betul-betul keberkahan itu, sehingga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjemputnya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk menjemput keberkahan itu? Nah, ketika keberkahan itu milik Allah, bagaimana cara kita untuk menjemput keberkahan itu? Tentu cara yang kita gunakan adalah cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman syaratnya dulu. Keberkahan itu boleh kita kemudian ambil, dan Allah memberikan peluang untuk mencapai keberkahan itu dengan kita memenuhi syaratnya dulu. Apa syaratnya? Syarat supaya kita bisa menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dua disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Satu, syaratnya itu adalah iman. Jadi harus punya iman. Yang kedua, syaratnya adalah wattaqau, harus bertakwa.
iman direlasikan dengan takwa. Saya ketika berbicara tentang rukun Islam, ketika ditanya, apakah Anda percaya Islam mengatur Anda untuk sholat? Ya, saya percaya. Itu namanya kita iman. Tetapi kemudian yang kedua adalah butuh takwa. Maka takwa itu adalah ketika kita melaksanakan sholat yang tadi kita yakini sebagai keimanan, itulah yang namanya takwa. Ya, bagi para ibu nih, para ibu semuanya, ketika ditanya bagaimana kemudian seorang ibu, seorang wanita muslimah menutup dirinya dengan hijab, maka ketika tanya, oh itu hukumnya adalah wajib, maka itulah iman. Maka selanjutnya dikatakan ibu itu bertakwa kalau betul-betul kemudian melakukan itu semuanya. Jadi syaratnya adalah iman dan takwa. Nah, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, selanjutnya cara yang pertama apa yang kita lakukan? Cara yang pertama kita melakukan untuk menjemput takwa itu adalah yang pertama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah itulah akan mengantarkan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi ibu sebagai seorang istri yang ibu kemudian punya suami ini, ketika ibu taat kepada suami selama suami itu tidak memerintahkan kepada hal yang bermaksiat, ketaatan ibu kepada suami itu akan mengantarkan kita keluarga itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengantarkan kita mendapatkan yang namanya keberkahan. Maka lihat di lanjutan ayatnya Allah menyebutkan la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penilaian, kalau ada orang-orang yang taat kepada Allah, dia takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, maka janji Allah Subhanahu wa taala la fatahna, kata Allah, kami yang akan membukakan barakati minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Subhanallah. Bagaimana kita tidak tenang hidup kalau seandainya Allah membukakan keberkahannya kepada kita, baik berkah dari langit ataupun berkah dari bumi. Dan itu syaratnya ketika kita memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi cara kita untuk menjemput keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kita bisa menjemput keberkahan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah akrabkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh." Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu kitab yang kami turunkan, yang kami berkahi. Maka ikutilah ia dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Maka karena Quran itu keberkahan, berarti siapa saja yang mengikuti Al-Quranul Karim, maka dia akan berkahkan. Maka insya Allah sebuah keluarga, sebuah organisasi namanya keluarga ataupun rumah kita atau tempat pekerjaan kita, ya, PWP ini sebuah koperasi, ada kantornya, kemudian ada karyawannya. Kalau kemudian perusahaannya ingin mendapatkan keberkahan, maka jangan jauhkan dari Al-Quran, deketi Al-Quran, maka itulah cara Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Nah, yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa yang akan kita lakukan untuk menjemput berkah itu? Yang ketiga adalah perbanyak untuk mengucapkan kalimat istighfar. Kalimat ini adalah senantiasa kita ucapkan. Walaupun kalau di antara kita biasanya ucapan istighfar itu istighfarnya sama, tetapi intonasinya menunjukkan suatu kondisi di mana diri kita lagi seperti apa. Contohnya kalau kita beristighfar itu, ibu-ibu wabil khusus kita ibu-ibu kadang istighfarnya beda-beda kan. Coba kalau ada orang yang beristighfar, istighfarnya seperti ini, Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira ibu lagi ngapain? Ya, itu kalau istighfarnya datar, flat, menunjukkan dia betul-betul menyadari kesalahan, kekeliruannya, sehingga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang beristighfarnya begini, Astagfirullahaladzim, itu tandanya apa? Dia kaget sehingga istighfarnya seperti itu. Tetapi ada lagi nih ibu-ibu yang istighfarnya begini, istighfarnya panjang, melengking.
Kalimatnya gimana? Astagfirullahaladzim. Itu menunjukkan apa? Seorang ibu kondisinya menghadapi anaknya mungkin yang susah diatur sehingga istighfar, sehingga tapi istighfarnya panjang. Tapi ala kuliah kalimat itu diucapkan dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Maka ini adalah kalimat yang disebutkan istighfar itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfar," barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesulitan dan kesempitan yang dia hadapi, Allah berikan kelapangan, Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farja, dan dari setiap apa yang dia susah hadapinya, maka Allah kemudian berikan jalan keluarnya. Ini adalah dari Nabi SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, menjemput berkah dari Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan apa? Yang ketiga, caranya adalah bersedekah. Ya, sedekah. Ya. Jadi ketika kita bersedekah, itu merupakan ekspresi dari kita, tanda syukur dari kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada kita semuanya. Maka syukur yang terbaik bagi seorang ketika punya harta itu adalah dengan cara bersedekah. Ya. Dan ingat, ketika kita bersedekah, walaupun hitungan-hitungan dunianya kita keluarkan, tetapi lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya itu, maka itu merupakan satu ungkapan dari diri kita bahwasannya ketika kita berhasil seperti itu, kita berbahagia ketika melihat orang lain juga berbahagia. Maka subhanallah, rasa ini yang kita munculkan, kebahagiaan dari diri kita karena Allah melimpahkan rezeki kepada kita, kemudian kita berbagi kepada orang lain dan orang itu kemudian menjadi bahagia. Ingat, ketika itu yang kita lakukan, yang saya lihat juga kemarin dari PWP ini kemudian berbagi di Ramadan ini, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ada anak yatim, ada fakir miskin, ada subhanallah, luar biasa. Kita yakin kalau ini yang dikeluarkan oleh PWP terhadap masyarakat dan kemudian diambilkan dari apa yang menjadi keuntungan dari perusahaan itu, yakin ketika dikeluarkan dan itu niatnya adalah dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah bersedekah, maka satu, kita taatnya terhadap perintah Allah bersedekah, itu menjadi keberkahan. Dan sedekahnya dihitung. Apa hitungan sedekah itu? Lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Barang siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala berinfak, maka Allah pasti menggantinya. Dan yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Dan itu harus kita yakini. Jamaah, ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kaitannya tentang berkah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disampaikan tadi dari awal. Satu, bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara yang kedua, bagaimana kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Qur'an. Hari-hari kita tidak boleh lepas dari Al-Qur'an, sayangi, akrabi, jadi sahabat itu Qur'an. Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Yang ketiga, caranya perbanyak kita untuk melakukan yang namanya istighfar, dan yang terakhir, kita jemput keberkahan itu dengan bersedekah. Rasa-rasanya ibu-ibu yang di sini kalau lihat dari wajah-wajahnya adalah orang-orang yang sudah melakukan 4 hal ini. Maka mari di bulan Ramadan 4 hal ini lebih kita tingkatkan. Sebagaimana Nabi SAW kalau di bulan Ramadan amalnya meningkat luar biasa. Mudah-mudahan kita ketika sudah melakukannya, Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, berkah umur kita, berkah pekerjaan kita, berkah perusahaan kita, berkah kemudian seluruh apa yang kita miliki, dan mudah-mudahan keberkahan itu akan menjadi kebaikan kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian yang disampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.